Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Ibu akan absen, tapi untuk mempersingkat waktu, Ibu akan melihat dari partisipan di Zoom ya. Baiklah, hari ini kita akan memasuki materi yang berjudul bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Pembahasan pertamanya adalah bilangan berpangkat bulat positif. Pada bilangan berpangkat bulat positif itu, bilangan itu mempunyai pangkat atau eksponen yang positif. Bentuk umumnya itu seperti yang udah Ibu tunjukkan di layar, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. A-nya itu ada sebanyak N ya. Jadi, kenapa lagi? Oke, Ibu lanjut. A-nya itu ada sebanyak N. N itu terserah angkanya mau berapa. Mau 5, mau 6, mau 2. Tadi kan bilangan pokok, itu juga terserah mau bilangan bulat yang berapa angkanya pun boleh. Mau 2, mau 3, mau 5, terserah. Jadi kalau misalnya N-nya itu 3, maka A-nya itu harus sebanyak 3 kali. Jika N-nya ada 10, maka A-nya pun harus sebanyak 10 kali. Bilangan berpangkat positif ini mempunyai sifat-sifat. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kenapa menjadi A pangkat M tambah N? Karena jika basisnya itu, A-nya itu perkalian, maka pangkatnya harus ditambahkan. Tetapi jika pembagian, maka pangkatnya itu harus dikurangkan. Seperti pada sifat yang kedua, yaitu A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Karena dia pembagian, maka pangkatnya itu kita kurangkan. Selalu ingat, jika dia perkalian, pangkat itu harus ditambah. Jika dia pembagian, pangkat itu harus dikurang. Selanjutnya ada sifat yang ketiga, yaitu dalam kurung A pangkat M, setelah itu dipangkatkan lagi N. Jika kita temukan sifat yang seperti ini, ada dua pangkatnya, satu di dalam kurung, satu di luar kurung. Itu tandanya pangkat harus kita kalikan. Menjadi A pangkat M kali N. Pangkat M sama N itu harus kita kalikan. Baiklah, masuk ke sifat yang keempat. Itu A sama B di dalam kurung. A kali B, basisnya sama-sama di dalam kurung. Setelah itu dipangkatkan sama M. Nah, kalau di sini, jika kita temukan sifat yang seperti ini, masing-masing itu kita dapat pangkatnya. Si A dapat pangkat M, si B juga dapat pangkat M. Berarti A, B, pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi masing-masing dari A dan B mendapatkan pangkat M. Jika kalian temukan sifat yang seperti itu, maka seperti itulah cara mengerjakannya. Dan sifat yang terakhir adalah dalam kurung A per B pangkat M. Itu jika kalian menemukan sifat yang seperti itu, A dan B-nya sama-sama mendapatkan pangkat M tersebut. Bedanya dari sifat yang keempat, jika sifat yang keempat dia tidak pakai per. Di sini bentuknya tidak per, kalau yang di sifat keempat. Sedangkan yang di sifat kelima, dia bentuknya per. Jadi A per B pangkat M menjadi A pangkat M per B pangkat M.
sama seperti sifat yang keempat yang sama-sama mendapatkan pangkat M-nya masing-masing. Baiklah, contoh-contohnya sudah ada seperti yang di sifat-sifat tersebut. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh pada sifat yang kedua? Coba Ibu tunjuk ya, Siti Febriani. Ada Siti Febriani? Halo Siti, masih ada di situ Siti? Kalau Siti nggak bisa, apakah ada yang bisa yang lain? Saya, Bu. Ya, Siti, silakan dijawab ya, Siti. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 3, Bu. Baik, Siti. Betul. Terima kasih ya, Siti. Oke, gimana? Semuanya paham kan sampai sini? Paham, Bu. Kalau paham, kita lanjut kepada contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal. Kalian bisa lihat. Saya jelaskan pada contoh soal yang pertama dahulu. Di situ ada tentukan nilai dari pemangkatan 3 pangkat 5. Ini mudah pelajarannya. Karena 3 pangkat 5 kan katanya tadi. 3 itu si A, 5 itu si N. Tadi saya bilang kalau misalnya N-nya 5 berarti A-nya harus sebanyak 5. Di sini N-nya 5, A-nya 3. Berarti A-nya itu harus sebanyak N, yaitu 3-nya itu harus sebanyak 5. Berarti di sini 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 5 kali, baru kalian kalikan. Hasilnya adalah 243. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari pemangkatan 4, ini dalam kurung ya, ini merupakan sifat yang keempat. 4 pangkat 2, dipangkatkan lagi 2. Tadi saya sudah sebutkan, jika pemangkatan itu ada 2 kali, berarti harus dikalikan. 4 pangkat 2, pangkat 2 lagi. Sama dengan 4 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 4. Hasilnya adalah 256. Baik, ini kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada bilangan berpangkat bulat negatif untuk materi yang kedua. Tidak semua bilangan berpangkat bernilai positif, tentunya ada bilangan berpangkat yang negatif. Bentuk umumnya adalah seperti yang saya telah tunjukkan, yaitu A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M, sama dengan 1 per A pangkat M. Di sini saya jelaskan bahwa M itu bilangan bulat positif, dan A itu tidak boleh sama dengan 0. A itu harus tidak boleh sama dengan 0. Bilangan AM disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Di sini kan dia buatnya soalnya misalnya tadi A pangkat minus M. Sama dengan kita harus ubah dulu si pangkat minus M ini menjadi pangkat positif agar bisa dikerjakan soal tersebut. Untuk mengubahnya, harus kita ubah menjadi bentuk pecahan. Kita letak 1 di atas per, lalu kita turunkan A-nya ke bawah, dan pangkatnya kita jadikan bernilai positif. Setelah itu, baru kita masukkan lagi A1,
Kita masukkan lagi 1 per A dalam kurung, baru M-nya kita letak lagi ke atas. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, seperti contoh soal yang pertama. Minus 2 pangkat minus 5. Minus 2 pangkat minus 5 itu, kan minus 5 kan itu negatif ya. Jadi, agar kita bisa menyelesaikan soalnya, ubah ke bentuk pecahan seperti yang tadi. 1 per minus 2, minus 2-nya sampai 5 kali. Karena itu sudah saya buat cepat ya. Seharusnya ada pangkat 5-nya, tapi itu biar cepat. Jadi minus 2-nya itu kita buat sampai 5 kali. Ya sudah, setelah itu sama dengan 1 per minus 2-nya kalikanlah. Menjadi hasilnya minus 32. Sama dengan minusnya kita pindahkan ke depan, jadi minus 1 per 32. Baik, contoh soal yang kedua itu 1 per 4 pangkat minus 3. Penyelesaiannya, kan itu 1 per 4 pangkat minus 3. Agar kita dapat menyelesaikannya, kita hilangkan satunya, kita ubah dia jadi pangkat positif. Cara mengubahnya menjadi pangkat positif, satunya kita hilangkan, 4-nya naik, dan 3-nya itu sudah menjadi positif. Syaratnya satunya kita hilangkan, maka pangkat 3-nya itu sudah menjadi positif. Ya sudah, kerjakan seperti pemangkatan yang bilangan positif sebelumnya kan, 4 pangkat 3 yaitu 4 kali 4 kali 4, dan jawabannya pun 64. Baik, di sini kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan contoh bilangan berpangkat negatif? Saya tunjuk Irfan, Muhammad Irfan. Baik, nggak ada yang bisa menyebutkan contohnya. Siap? Oh, Siti lagi. Boleh Siti, boleh disebutkan. Min 7 pangkat min 3, Bu. Benar sekali Siti. Terima kasih ya Siti. Di sini mengubah ke dalam bentuk pangkat positif. 6 pangkat minus 2 dibaca 6 pangkat minus 2 kan, sama artinya dengan 1 per 6 pangkat 2. Dan mengubah ke dalam bentuk pangkat negatif, 5 pangkat 3 yang positif, kita ubah ke negatif menjadi 1 per 5 pangkat minus 3. Selanjutnya, yang kedua ini 9 pangkat 4. Kalau kita ubah menjadi 1 per 9 pangkat minus 4. Ingat aja, kalau misalnya pangkatnya positif, mau kita ubah ke negatif, tinggal kita ubah menjadi pecahan, dan angka di atasnya itu 1 per angkanya. Yang positif tadi menjadi negatif. Selanjutnya, ini materi yang terakhir yaitu faktor bilangan. Faktor bilangan adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Untuk menentukan bilangan, kita dapat menggunakan cara mencari pasangan bilangan tersebut dengan cara hasil. Apabila dikalikan hasilnya, bilangan yang dicari faktornya. Gimana itu? Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Misalnya dia mencari faktor bilangan dari 12 adalah, kita buat dulu tabel biar mudah. Kita tulis angka yang dicari di atas. Kita mulai dari angka 1. 1 kali berapa hasilnya 12? 1 kali 12. Lanjut ke angka 2. 2 kali berapa hasilnya 12? 2 kali 6. Tulis di sebelahnya 6. Lanjut ke angka 3. 3 kali berapa hasilnya 12? 3 kali 4. Setelah itu kan 4. 4 kan udah ditulis di sampingnya nih. Jadi nggak mesti ditulis lagi, berarti sudah dapatlah itu jawabannya. Jadi faktor bilangan dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang tadi 3 tadi, kenapa nggak dilanjutkan 4, Bu? Karena sudah stop sampai di situ. Kalaupun kalian melanjutkan 4,
bakalan seterusnya 4 juga. 4, 6, 12 gitu juga. Ngapain kan banyak-banyak ditulis. Baiklah, di sini saya akan memberikan 3 soal. Yang pertama, tentukan faktor bilangan dari 30. Saya tunjuk ya orangnya. Bentar. Coba si Yulia. Ada Yulia? Saya, Bu. Yulia, bisa nggak kamu jawab salah satu soal di dalam layar tersebut? Bisa, Bu. Saya mau coba jawab yang nomor 3, Bu. Jadi Iya, soalnya kan tentukan faktor bilangan dari 15. Nah, jadi Bu, faktor bilangan dari 15 itu ada 1, 3, 5, dan 15, Bu. Oh, benar. Nanti jawabannya kamu kirim ke WA saya ya, biar saya periksa gimana cara jalannya. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Yulia. Selanjutnya, Adela. Adela, Saya, Bu. kamu bisa jawab nomor berapa, Adela? Izin menjawab nomor 1, Bu. Ya, silakan, Adela. Baiklah, saya akan menjawab nomor 1. Jadi, tentukan faktor bilangan dari 30. Nah, jawabannya itu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30, Bu. Baik, benar, Adela. Nanti jawabannya, cara pengerjaannya kamu kirim melalui WA saya ya. Terima kasih, Adela. Selanjutnya, siapa yang bisa jawab nomor yang itu yang belum dijawab itu? Siapa yang bisa kira-kira? Ezra, coba Ezra. Saya, Ezra Bu bisa Anggi. tidak? Oh, Anggi. Bu Anggi. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tentukan faktor bilangan dari 10. Jawabannya 1, 2, 5, dan 10. Oke, baik. Benar sekali. Nanti kamu kirimkan cara pengerjaannya melalui WA saya ya. Terima kasih, Anggi. Bu, sama-sama. Baiklah semuanya, di akhir pembelajaran ini saya, Ibu akan memberikan soal. Ada 6 soal, nanti Ibu kirimkan di grup WA kita tentang pemfaktoran tadi, tentang pangkat negatif dan positif. Baiklah, saya mau satu orang memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa kira-kira? Kalau nggak Ibu tunjuk ini. Oke, Ezra. Ada nggak Ezra? Iya, Bu. Coba kamu berikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang kita bahas hari ini. Silakan, Ezra. Baik. Iya, Bu. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, adapun yang bisa kita simpulkan itu yaitu bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang punya pangkat positif. Kemudian tidak semua bilangan berpangkat bernilai positif. Beberapa pangkat itu adalah bilangan bulat negatif. Terus faktor bilangan adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Terus kalau kita mau menentukan bilangan, kita dapat menggunakan cara mencari pasangan bilangan tersebut dengan cara hasil apabila dikalikan hasilnya bilangan yang dicari faktornya. Nah, itu Bu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Ezra yang telah memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Baiklah,
Karena waktu pembelajaran kita telah habis, saya akhiri pembelajaran kita di sini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah nggak usah buka. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.